Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Habis liburan panjang? Habis kemana aja ini semuanya? Oke, puji Tuhan kalau semuanya baik, alhamdulillah. Semuanya happy kan hari ini, nggak ada yang suntuk, nggak ada yang sakit. Oke, kalau semuanya sehat, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Karena Ibu di sini mau menjelaskan materi baru yang sangat bermanfaat buat kita di dunia pekerjaan maupun di sekolah ataupun lingkungan-lingkungan seperti Karang Taruna, di kecamatan kalian pasti ada. Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Atau mungkin dari nomor absen 1 silakan memimpin doa menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah mau mengajukan diri untuk memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum itu Ibu absen dulu. Yang pertama ada Amelia. Oke, baik. Siska, Amanda, Permata, Bernardita, Eiffel, Gloria. Baik, oke. Yang tidak masuk pada hari ini hanya 2 orang saja ya. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin melatih kefokusan kalian pada hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini atau belum? Atau masih ada yang jiwanya di sini tapi pikirannya masih di rumah? Gitu. Oke, sebelum itu semuanya berdiri. Oke, berdiri. Lalu hadap ke kanan. Lalu pegang pundak temannya. Mungkin bisa dipijetin dulu temannya. Sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang manajemen kearsipan? Di kelas ini apakah sudah ada yang membaca sedikit tentang manajemen kearsipan? Sebelum kita masuk ini ke dalam materi kita pada hari ini. Oh, boleh, silahkan. Siapa namanya? Oh, Mbak Amanda, silahkan menjawab. Apa yang Mbak ketahui tentang manajemen kearsipan? Mungkin Mbaknya sudah pernah belajar membaca dari buku-buku mana gitu. Boleh di-sharing sama Ibu dan juga teman-temannya. Baik, benar sekali jawaban dari Mbak Amanda. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah mau menjelaskan sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jawabannya itu benar. Mungkin Ibu akan menambahkan sedikit nih. Sebelum itu kalian pernah nggak sih menyimpan foto di dalam galeri kalian? Lalu suatu saat kalian pingin nih posting di Instagram, di TikTok. Lalu kalian harus cari-cari dulu tuh di HP. Tapi kalian harus membutuhkan waktu yang sangat lama buat nge-scroll karena foto-fotonya terutama yang cewek-cewek ini pasti banyak banget foto-foto di HP-nya, ya kan? Pasti nggak cuma sekali 2 kali kalau foto. Maka dari itu sangat membuang-buang waktu ya. Itu bisa kita akalin loh teman-teman dengan cara kita bisa tuh nambahin foto favorit kita dulu. Setelah itu kita posting di beberapa hari kemudian nih biasanya diposting, lalu kita tinggal buka nih foto yang di like tadi, lalu tinggal diposting, kasih caption, posting deh gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh manajemen kearsipan. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena manajemen kearsipan itu bisa dibilang menyimpan, lalu mengeluarkan, dan memberikan. Itu adalah salah satu contoh dari manajemen kearsipan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke dalam materi kita pada hari ini. Kita bisa lihat ke screen di depan.
kita akan mempelajari tentang manajemen kearsipan. Mungkin boleh dibuka dulu buku-bukunya, buku paketnya, bisa dibaca-baca sebentar sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk pengertian yang pertama di sini ada pengertian manajemen kearsipan. Seperti yang sudah dijawab pertanyaan Ibu tentang manajemen kearsipan oleh Mbak Amanda itu sangat benar, teman-teman. Lalu di sini Ibu ingin menambahkan bahwa manajemen kearsipan adalah sebuah proses pengolah dokumen dan juga data agar tersimpan dengan rapi, aman, dan juga efisien, mudah ditemukan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan mengenai foto postingan tadi, mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan, seperti itu. Lalu pengertian arsip itu apa sih, Bu? Pengertian arsip itu adalah dokumen atau catatan penting yang dapat disimpan sebagai bukti suatu kegiatan atau sebuah informasi. Mungkin di sini Ibu mau tanya sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya nih. Siapa yang sudah tahu nih apa itu namanya arsip? Ayo, pasti kalian sudah belajar sedikit demi sedikit, gitu kan? Boleh angkat tangan. Baik, Mbak Eva, silakan mengutarakan pendapatnya. Apa itu arsip? Contoh dari arsip itu apa sih? Benar sekali jawabannya dari Mbak Ivo. Terima kasih ya. Oke, Ibu bakal sedikit ngasih tahu kalian contoh dari arsip itu apa sih, Bu? Arsip itu nggak cuma sekedar hanya kertas-kertas saja ataupun dokumen-dokumen saja. Arsip itu ada banyak, teman-teman. Contohnya seperti kalau di dalam ke pribadi kita ya, seperti kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, seperti itu. Terus ada bukti screenshot di HP, itu biasanya kan screenshot itu buat sebagai bukti. Nah, itu adalah salah satu bentuk arsip. Lalu ketika kalian punya tugas, terus kalian rename ini, misalnya Bernadita Gisela Permatasari underscore absen 19, misalnya seperti itu terus kalian upload di Google Drive. Nah, itu salah satu contoh dari arsip juga. File-file dokumen itu juga bisa dibilang sebagai arsip ya, teman-teman. Foto-foto juga, terus PDF, Word yang kalian buat, itu juga salah satu bentuk arsip. Selain itu, kita lanjut ke dalam tujuan dari pengolahan arsip itu apa. Baik, tujuan penyimpanan arsip yaitu untuk mempermudah mencari, menjaga keamanan sebagai bukti serta membuat dokumen tersusun rapi dan efisien. Gitu, teman-teman. Lanjut kita ke next selanjutnya, slide selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke dalam jenis-jenis arsip. Di sini tuh jenis-jenis arsip ada 4. Yang pertama yaitu arsip rahasia. Arsip rahasia itu seperti apa sih, Bu? Arsip rahasia itu arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita di kantor perdesaan, itu kan pasti ada data-data diri kita. Itu adalah salah satu data yang tidak rahasia lah, yang tidak orang lain harus tahu gitu. Itu merupakan salah satu arsip kerahasiaan ya. Selanjutnya ada arsip aktif, yaitu sering digunakan. Contohnya seperti apa, Ibu? Seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen, data-data dari kantor, itu sering digunakan ya kan? Seperti itu. Lalu ada arsip inaktif, yaitu jarang digunakan. Jarang digunakan tuh tergantung dari pemakaiannya. Biasanya mungkin data A yang lebih sering digunakan, data B ini cuma buat cadangan-cadangannya aja kayak gitu, ataupun tambah-tambahan dari data A, seperti itu, tergantung dari kebutuhan. Lalu juga ada arsip statis yang dimana disimpan secara permanen. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin di sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut nih ke slide selanjutnya. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Tolong Mbak yang di pinggir sana, siapa namanya?
Oh, Mbak Cincin, oke. Mungkin bisa diperhatikan dulu ya. Habis itu kalian ada waktunya sendiri berbicara, gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada alat-alat kantor nih. Pasti kalian sudah nggak asing lagi. Kalian juga pernah kan melihat di kantor-kantor ayah dan ibu kalian, pasti udah familiar banget sama alat-alat perkantoran, terutama di jurusan kita. Oke, alat-alat kantor di sini kita akan membahas, ada 6 di sini yang ibu cantumkan di dalam PPT ibu. Yang pertama ada rak arsip. Siapa yang pernah melihat rak arsip? Oke, diam dulu ya Mbak Cincin, nanti ada waktunya sendiri untuk berbicara ya. Oke, mungkin Mbak Cincin tahu nih apa yang namanya rak arsip. Mbak Cincin kan lagi ngomong sama temennya, siapa tahu sedang berdiskusi mengenai rak arsipnya apa. Oke, benar sekali Mbak Cincin, terima kasih atas jawabannya. Untuk rak arsip sendiri pasti kita sudah pernah menemui lah ya. Bisa lihat di papan itu ada gambarnya juga bahwa rak arsip adalah sebuah lemari tempat penyimpanan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Lemari ini juga dinamakan dengan roll opaque, yang dimana tuh lemarinya tuh biasanya disediakan untuk menyimpan dokumen-dokumen seperti itu. Dan juga selanjutnya di sini ada map arsip. Pasti kalian sudah pernah menemui map arsip itu, banyak banget contohnya tuh seperti yang ibu bawa ini. Ini adalah salah satu contoh dari map arsip. Siapa yang tahu map arsip ini untuk apa? Oke, masnya boleh menjawab. Ya, benar sekali, sudah ada di papan juga. Biasanya, terima kasih atas jawabannya ya. Biasanya map arsip ini digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen diperlukan oleh kantor ataupun sekolah. Lanjut ke alat arsip selanjutnya, yaitu ada Horner. Horner itu merupakan map besar dengan ukuran yang lebih besar daripada map arsip. Mereka ini hampir-hampir mirip untuk menyimpan dokumen-dokumen ataupun data-data perusahaan ataupun sekolah seperti itu. Pasti kalian sudah pernah melihat kan ya. Itu hampir sama untuk menyimpan, tapi di dalamnya itu ada kaitan besinya. Jadi ketika kalian menyimpan itu harus dibolongin dulu untuk masukin ke dalam jepitan besinya itu tadi. Lalu kita lanjut ke yang namanya perforator, atau yang biasa kita kenal tuh sebagai pembolong kertas ya. Komputer adalah rangkaian alat elektronik yang dapat membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Di dalam komputer tuh pasti banyak banget ya data-data digital. Misalnya mungkin nilai-nilai kalian nih, rekapan harian dari sekolah, keuangan, dan juga yang lain-lainnya pasti. Dan biasanya tuh komputer tuh ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada mouse-nya. Itu merupakan bagian dari alat kantor. Oke. Selanjutnya yaitu ada alat tulis kantor atau yang bisa disebut dengan ATK. ATK tuh biasanya apa aja sih Bu? Seperti kertas. Ya, ini. Ada kertas, ya. Kertas, terus gunting, pulpen, pensil, seperti itu. Gunanya buat apa ya? Mungkin bisa ada yang jawab. Gunanya buat apa? Benar sekali, untuk mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan seperti menulis, menggaris, menghapus, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya, yaitu ada sistem penyimpanan arsip. Ya. Oke, siapa yang udah tahu nih apa sih yang namanya penyimpanan arsip itu seperti apa? Sistemnya belum tahu? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi di sini Ibu ada 6. Yang pertama ada sistem acet atau arsip disusun berdasarkan urutan huruf A sampai Z.
seperti itu. Biasanya dari nama orang atau inisial dari kantor ataupun sekolah-sekolah lain itu mempermudah seperti itu. Mungkin contohnya Ibu bisa kasih salah satu, yaitu misal nih surat dari Pak Andi, nama depannya adalah A, maka di suratnya itu di pojokan kanannya dikasih petanda, seperti petanda huruf A untuk inisial gitu. Lalu selanjutnya nih ada sistem nomor, yang dimana sistem ini disimpan berdasarkan nomor tertentu, kode atau nomor urut. Contohnya nih, dari dokumen diberi nomor 001, 002, 003 dan seterusnya. Seperti itu. Tujuannya juga sama, untuk mempermudah kita mencari dokumen-dokumen itu. Biasanya dipakai di perusahaan besar. Nah, next, abis itu ada sistem subjek. Di sistem subjek ini arsip dikelompokkan berdasarkan topik atau isi dari dokumen. Seperti itu. Selanjutnya ada arsip tunggal. Arsip ini disusun berdasarkan waktu, seperti tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Mungkin Ibu bisa kasih contoh nih, surat dari bulan Januari 2024, lalu disimpan terpisah dari Februari 2024. Nah, hal itu tuh cocok untuk arsip yang berkaitan dengan waktu. Seperti itu. Misalnya kalau mau mencari, contoh aja ada kayak foto-foto di HP kalian, pasti kan ada, kalau di scroll ada tahun dan hari apa, bulan apa, itu tujuannya untuk mempermudah kita. Misal kita mau cari foto-foto di bulan Februari, kita tinggal scroll atau kita tinggal cari aja itu bulan Februari 2024. Nah, itu pasti kan keluar semua seperti itu. Lalu ada sistem wilayah, yang dimana arsip disusun berdasarkan lokasi dan juga daerah. Misalnya di Bandung, di Surabaya, ini arsip Surabaya, arsip Bandung, Jakarta, seperti itu. Selanjutnya ada sistem kombinasi, yaitu gabungan dari beberapa sistem, misalnya abjad, nomor, atau subjek, ditambah juga dengan tanggal. Dipakai supaya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan kantor. Seperti itu. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, sebelum itu Ibu ingin tanya, siapa yang di sini hobi buat bikin folder di HP kalian? Misalnya nih folder, oh ini tugas IPA, ini tugas matematika, ini tugas IPS. Jadi mempermudah kalian untuk belajar pas waktu UTS gitu. Siapa yang di HP-nya sudah menerapkan sistem seperti itu? Oh ada, oke. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Sebelum kita istilahnya membantu kita lah untuk belajar bagaimana sih cara memanajemen kearsipaan itu seperti apa, untuk mempermudah kita juga. Lalu kita next, mungkin dari penjelasan Ibu ini apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian sudah dong nih sama apa yang Ibu jelasin? Oke, kalau sudah pada ngerti materi yang Ibu bahas pada hari ini, Ibu ingin bertanya. Nah, yang Ibu tanyakan, Ibu tutup dulu slide-nya. Nah, yang Ibu tanyakan nih, tadi Ibu kan sudah menjelaskan nih mengenai sistem dari penyimpanan arsip. Apa aja yang tadi Ibu bahas? Boleh? Siapa namanya? Oh, Mbak Siska. Boleh, Mbak Siska, silahkan dijawab. Apalagi kurang satu. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Siska. Mungkin di sini ada yang mau menyimpulkan nih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nggak ada? Nggak ada, oke, nggak ada. Ibu mau tanya lagi kalau gitu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tujuan dari kita belajar manajemen kearsipan sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan. Itu apa sih?
Boleh, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Oke, benar sekali jawabannya. Terima kasih sudah mau menjawab. Oke, mungkin nggak ada yang mau menyimpulkan gitu sedikit aja tentang materi kita pada hari ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Ibu simpulkan ya. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai manajemen kearsipan merupakan sebuah kegiatan penting dalam menjaga dan juga mengolah informasi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Arsip itu tidak hanya digunakan di dunia kerja saja. Di kehidupan pribadi kita juga pasti kita melakukan yang namanya manajemen kearsipan, seperti tadi menyimpan foto, menyimpan tugas gitu. Dan juga pemeliharaan arsip ya, yang harus dilakukan dengan benar, seperti menyimpan arsip fisik di tempat yang aman dan juga rapi, serta mengelola arsip digital dalam sistem folder yang biasanya kita lakukan ya, penyimpanan file ataupun juga membackup data supaya nggak hilang seperti itu. Terus dengan mengelola manajemen kearsipan dengan baik, arsip akan lebih mudah ditemukan dan tidak gampang rusak, dan juga dapat digunakan kapan saja jika kita butuh. Oleh karena itu, manajemen kearsipan ini yang baik itu dapat membantu kita untuk meningkatkan kerapihan, kedisiplinan, keefektifan, dan juga memberikan performa yang bagus atau apa ya namanya itu, profesionalisme ya, dalam kita bekerja dan melakukan aktivitas seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri? Oke, nggak ada yang mau ditanyakan. Baik, mungkin Ibu tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap pembelajaran pada hari ini itu bisa membekali kita untuk masuk ke dunia pekerjaan yang akan datang maupun kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan memimpin doa. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya, anak-anak. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan dari Ibu, karena itu merupakan hal yang bisa membangun diri kalian untuk berani mengutarakan pendapat kalian dan juga nilai plus nih buat kalian. Gitu aja dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa.